Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmaneli Zur, guru SMP Negeri 1 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini, izinkan saya berbagi praktik baik di kelas yang mengusung tema optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi digital berbasis rumah belajar dan WordWall. Latar belakang saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah berdasarkan hasil refleksi saya terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar siswa saya yang belum memuaskan. Saya tertarik untuk mencoba metode pembelajaran berdiferensiasi ini karena dapat menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa saya. Dengan metode tersebut, saya berharap dapat memperbaiki proses pembelajaran dan hasil belajar siswa saya ke depannya. Dalam praktik baik pembelajaran ini, saya sedikit mendapat tantangan terkait teknis penggunaan gadget atau handphone bagi siswa sebagai media pembelajaran digital yang akan saya gunakan sebagai inovasi dalam pembelajaran tersebut. Di mana di sekolah kami, siswa dilarang untuk membawa gadget ke sekolah. Namun, dengan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pimpinan sekolah, saya diberi izin untuk menggunakan gadget siswa sebagai media pembelajaran inovatif. Platform pembelajaran digital yang saya gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah portal rumah belajar Kemdikbudristek dan platform WordWall. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga pada proses dan konten atau materi. Metode ini dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Diferensiasi proses. Pada proses pembelajaran, saya mengkombinasikan pembelajaran dengan memberikan permainan atau kuis yang berkaitan dengan pembelajaran. Diferensiasi produk. Siswa yang memiliki kreativitas menulis boleh mengkreasikan tugas mereka dalam bentuk tulisan tangan. Bagi siswa yang memiliki kreativitas menulis menggunakan aplikasi digital, boleh mengkreasikan karya mereka dalam bentuk produk tulisan digital. Sebelum saya menentukan gaya belajar siswa, saya melakukan survei melalui Google Form, di mana pada survei tersebut saya memperoleh informasi bahwa materi IPA paling diminati siswa saya adalah materi biologi. Berikutnya adalah kimia, dan terakhir adalah fisika. Cara belajar yang paling diminati siswa saya adalah cara belajar metode audio-visual interaktif, yaitu dengan menyimak dan berinteraksi dengan media pembelajaran video interaktif. Cara belajar berikutnya adalah metode audio-visual saja, yaitu dengan mendengar dan menyimak video pembelajaran. Dalam pembelajaran IPA, kemampuan dasar yang dimiliki siswa saya adalah 52% kurang mampu menganalisis struktur dan fungsi organ pada makhluk hidup. Kemudian, 48% sudah mampu dalam menganalisis struktur dan fungsi organ makhluk hidup. Berdasarkan hasil survei tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar siswa saya masih kurang mampu menganalisis struktur dan fungsi organ pada makhluk hidup. Sehingga saya akan menjelaskannya dengan lebih terperinci dan jelas lagi terkait materi tersebut. Makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua, kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Ini kita akan pelajari materi apa? Sistem? Baik, sebelum kita mulai belajar, kita
sama-sama berdoa dahulu. Coba siapkan Iqbal. Siap, gerak. Rumah, gerak. 3, gerak. Doa mulai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dahulu. Materi kita terakhir adalah tentang struktur tumbuhan. Oke, bagaimana cara tumbuhan untuk mencari makan? Ada yang tahu? Coba Nadifa. Yang pertama melalui akar, air, untuk mineral dan berhara, misalnya oleh akar, kemudian bagikan ke Nah, sebelum kita mulai, kita bikin kesepakatan ya. Kesepakatan pertama, semua handphone atau gadget yang kalian bawa hanya digunakan untuk mengakses portal rumah belajar dan sumber belajar lainnya. Yang kedua, ketika teman kita melakukan presentasi, kalian semuanya memperhatikan dengan baik, dan ketika masuk sesi diskusi, semua naibu ikut berpartisipasi dalam kelompoknya masing-masing. Siap? Siap, baik. Coba lihat ke depan, apa saja organ-organ pencernaan manusia? Baik. Mulut sampai anus. Kira-kira menurut kalian, mana yang merupakan organ pencernaan mekanik? Ibu bagikan LKPD beserta kertas korannya. Silakan nanti kalian bekerja dalam kelompok. Kemudian nanti setelah selesai, masing-masing lembar LKPD kita tempel di kertas koran dan kita tempel di depan atau di dinding dari labor kita ini. Oke, ini kelompok. Ini tadi ya. Ya. Kertas korannya mana? Ini bolos. Zuri nonton yang mana? Kowi? Sama. Oh, yang organnya ya? Apa yang 3? 3 kan? 3. Ada organnya, ada enzimnya. Apa? Ada tripsin, ada lipase, amilase. Nah, jelaskan yang tripsin mengubah apa jadi apa, yang amilase mengubah apa jadi apa, yang lipase mengubah apa jadi apa. Ini masih nomor saluran dan kelenjar ya. Ya, silakan dikerjakan LKS-nya dengan menggunakan literasi dari video dan buku paket ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai silakan ditempel, disusun. Satu di atas lah, Bang. Mana? Enggak, ini emang yang pertama. Ini awal. Ini kedua. Ini yang cowoknya kita. Kita shoot hasil kerja dari setiap kelompok. Ada 4 kelompok. Ini adalah kelompok 3, kelompok Aurel, kelompok 4 mempresentasikan pencernaan tumbuhan dan fungsinya. Pertama-tama kita mulai dari rongga mulut. Rongga mulut terisi mempunyai struktur gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Fungsi rongga mulut adalah mengunyah, memproses makanan secara kimiawi, menyalurkan makanan ke dalam lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Mulia dari kelompok 4 ingin bertanya kepada Suryo.
dalam pencernaan kimiawi, enzim apa saja yang digunakan dan jelaskan fungsinya secara spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan Iqbal dari kelompok 4 tentang proses pencernaan kimiawi yang ada di tubuh dan jelaskan secara spesifik. Pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut yang akan dihancurkan melalui proses mekanik untuk berubah menjadi amilum. Lalu dari amilum akan diubah menggunakan enzim amilase atau tialin menjadi maltosa. Mana yang merupakan organ pencernaan mekanik? Rongga mulut dan usus besar. Rongga mulut, kerongkongan, usus besar. Anus bagaimana? Juga mekanik, kan gerakan mendorong di sana. Baik, mana yang merupakan organ pencernaan kimiawi? Mulut, lambung. Suci Ramadhani akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok 3, yaitu berdasarkan hasil pengamatan pencernaan kimiawi pada proses pencernaan makanan, organ tempat pencernaan terdiri atas mulut, lambung, dan usus halus yang masing-masing memiliki organ. Suci Ramadhani akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok 3, yaitu berdasarkan hasil pengamatan pencernaan kimiawi pada proses pencernaan makanan, organ tempat pencernaan terdiri atas mulut, lambung, dan usus. Semuanya senang hari ini? Baik, oke. Bola saya lempar, siapa yang menerima? Silakan menyebutkan apa yang ada di ingatan kalian tentang materi sistem pencernaan. Bola saya lempar, ditangkap. Sebutkan apa yang kamu ingat tentang sistem pencernaan. Mulut, lambung, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, usus halus, usus 12 jari, usus besar. Udah? Udah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Padi. Tampilkan di sini. Ya, kalian bekerja di handphone dengan baik. Silakan. Benar. Menjadi asam lemak. Apa-apa, cari lagi poinnya. Ya, ada Terima kasih anak ibu semua. Selesailah sesi pembelajaran kita hari ini. Ya, kita sudah sama-sama membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak ibu paham tentang materi sistem pencernaan manusia. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, silakan kita sama-sama bersyukur dulu dengan apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah hari ini. Silakan ketua dipimpin teman-temannya untuk bersyukur. Syukur mulai.